Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Inayatul Fariyah MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan. Saya Julia Rahmawati, NIM 123152, Prodi PAI semester 3. Saya akan membahas materi tentang ilmu pendidikan. Yang pertama, memahami makna dan hakikat pendidikan. 1. Makna pendidikan. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Yang kedua, hakikat pendidikan dirumuskan sebagai berikut. Yang nomor 1, keseimbangan antara kedaulatan murid dengan guru. Yang nomor 2, usaha persiapan menghadapi perubahan lingkungan yang pesat. Yang nomor 3, pendidikan pengikatan kualitas kehidupan. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pendidikan kiat untuk menerapkan prinsip ilmu. Yang ketiga, manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan ada 10. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membantu pembentukan karakter dan etika. Yang nomor 4, membuka peluang kerja lebih banyak. Yang nomor 4, meningkatkan kesadaran diri dan tujuan hidup. Yang nomor 5, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang nomor 6, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Yang nomor 9, menambah pengalaman peserta didik. Yang 10, mengajarkan fungsi sosial dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, makalah memahami kaitan antara pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota. Yang nomor 2, pengertian perkembangan peradaban manusia dan ciri peradaban manusia. Sepanjang sejarah, interaksi manusia dengan objek serta lingkungan sekitar merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan pendidikan Islam. Sebuah peradaban yang tinggi seharusnya bisa menjaga keanggunan, memberikan kepuasan terhadap fisik, estetik, psikis, dan kreativitas manusia. Yang keempat, kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Ada 1, dapat membangun pendidikan yang merupakan upaya membenahi manajemen kegiatan pendidikan. Yang kedua, dapat membentuk pengalaman sosial yang dilakukan oleh individu. Yang ketiga, tujuan pendidik dan peradaban. Membangun peradaban adalah suatu pendekatan kuantitatif untuk bisa diterjemahkan dengan alat ukur atau terminologi yang bersifat eksak. Selanjutnya, makalah memahami unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. 1. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Tujuan ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Yang kedua, kurikulum, kumpulan rencana dan pengetahuan yang menentukan materi serta kompetensi yang akan disampaikan dalam pendidikan. Yang ketiga, metode pengajaran, merupakan strategi yang digunakan untuk pendidik untuk terdapat sebagai metode yang dapat dipilih seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, interaksi pendidikan dan peserta didik. Sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Yang kelima, lingkungan pendidikan.
mencakup semua aspek yang mempengaruhi proses belajar, termasuk kondisi fisik, sosial, dan emosional. Lingkungan yang kondusif baik fisik maupun non-fisik dapat memperlancar proses pendidikan. Selanjutnya, makalah 4, memahami pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. 1. Pengertian sistem. Sistem berasal dari kata sistema, dari Yunani, artinya himpunan bagian yang berhubungan secara teratur dan membentuk keseluruhan. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara atau melatih. Yang ketiga, pengertian pengajaran. Pengajaran berasal dari kata ajar yang artinya memberi petunjuk. Yang keempat, pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha mencapai tujuan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Yang selanjutnya, 5. Keterkaitan pendidikan dan pengajaran. Usaha melibatkan pengajaran sebagai dari proses. Yang keenam, pendidikan di era modern. Dalam pendidikan tinggi, peserta didik seringkali adalah seorang dewasa atau setengah bayi. Yang ketujuh, kompetensi pendidik. Pendidik harus memiliki 1. Kompetensi kognitif, yang kedua kompetensi afektif, yang ketiga kompetensi psikomotor, yang keempat pemahaman materi, yang kelima pengelolaan emosi, yang terakhir keterampilan praktik. Selanjutnya makalah 5, landasan pendidikan dan penerapan. 1. Landasan pendidikan dan bagaimana peran masing-masing dalam proses pendidikan. Istilah pendidikan dari bahasa Yunani yaitu akar katanya pais yang berarti anak, ai yang artinya membimbing, jadi pekdesis berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Yatimah 2017 halaman 354 mengatakan bahwa secara leksikal, landasan berasal dasar tumpuan atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijak dalam melaksanakan pendidikan. Yang kedua, jenis landasan pendidikan. Yang pertama, filosofis, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, psikologis, memahami perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sosiologis, melaksanakan pendidikan dengan masyarakat. Yang keempat, historis, yaitu mengambil pelajaran dari sejarah pendidikan. Yang ketiga, keterkaitan antar landasan. Yang pertama filosofis dan psikologis, yang kedua filosofi dan sosiologi, yang keempat psikologi dan sosiologi, yang keempat historis dan filosofis, yang kelima penerapan landasan pendidikan. 5. Tantangan dalam implementasi. Yang pertama, pemahaman filosofis, kurangnya pemahaman dan karangan pendidikan. Yang kedua, adaptasi teori psikologi, beragam siswa, teori perlu fleksibel. Yang ketiga, budaya dan sosial berbeda, kualitas penerapan nilai seragam. Yang keempat, kebijakan teknis, perubahan kurikulum cepat tanpa evaluasi. Yang keenam, solusi mengatasi tantangan. Solusi ada 4, yaitu pelatihan guru, pendekatan fleksibel, yang ketiga pendidikan multikultural, yang keempat evaluasi kebijakan. Selanjutnya makalah asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Yang pertama, pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pokok penelitian berdasarkan bahwa ajar pengantar pendidikan UNP 2008. Tidaknya ada 3 asas
pokok yang harus dipertimbangkan yang dipedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang satu, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang nomor 3, penerapan asas pendidikan. Keadaan yang ditemui. Yang nomor 1, keadaan yang ditemui. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Yang selanjutnya, makalah lingkungan pendidikan dan manfaat lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan dalam konteks pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan berupa hal-hal nyata seperti tumbuhan orang, keadaan politik, sosial, ekonomi, binatang, kebudayaan, kepercayaan, dan upaya lain yang dilakukan oleh manusia termasuk di dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup 1. Tempat, lingkungan asik atau keadaan iklim. Yang kedua, lingkungan serta lembaga pendidikan. Yang kedua, fungsi lingkungan pendidikan. A. Lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional atau peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang B. Lingkungan pendidik membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar. Yang C. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat. Yang D. Mengajar tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peran-peran tertentu dalam masyarakat. Yang D. Di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, ragam untuk lingkungan pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Yang ketiga, lingkungan pendidikan di masyarakat. Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab sebagai berikut, yaitu tanggung jawab formal, tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab fungsional. Sekolah dianggap sebagai suatu lingkungan yang paling tanggung jawab terhadap pendidikan. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Yang keempat, pemanfaatan lingkungan pendidikan. Pemanfaatan lingkungan pendidikan sangat penting dalam menuju proses belajar mengajar karena dan kontekstual, yaitu 1. Lingkungan sekolah sebagai laboratorium belajar. Yang kedua, lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Yang nomor 3, lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual. Yang keempat, lingkungan buatan untuk pengembangan kreativitas. Yang kelima, kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Selanjutnya, makalah pendidikan sepanjang hayat. 1. Pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat dalam bahasa Inggris disebut lifelong education adalah prinsip pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Artinya, luasnya yaitu pendidikan tidak berhenti individu menjadi dewasa tetapi tetap langsung sepanjang hidupnya. Yang kedua, tujuan pendidikan sepanjang hayat, yaitu tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi seumur hidup kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yaitu dasar pemikiran bahwa pendidikan seumur hidup paling lama yaitu 1. Tujuan ideologis, yang kedua tinjauan ekonomis, yang ketiga tinjauan sosiologis, yang keempat tinjauan politis, yang kelima tujuan teknologis, yang keenam tinjauan filosofis, yang ketujuh tinjauan psikologis, yang kedelapan pedagogis. Konsep dasar pendidikan seumur hidup. 1. Sebagai tujuan ide formal, yang kedua sebagai respon terhadap keinginan, yang ketiga sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem, yang keempat sebagai dosen kurikulum. Selanjutnya, arah dan alasan pendidikan seumur hidup. 1. Kepada orang dewasa, yang kedua kepada anak-anak.
Bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar dan berkesinambungan. Menurut Supriyanto 2007, proses belajar yang terjadi dalam diri seorang sedang belajar berlangsung melalui tahap, yaitu 1. Tahap motivasi, yang kedua perhatian pada pembelajaran, yang ketiga penerima dan pengingat, yang keempat reproduksi, yang kelima generalisasi, yang keenam menerapkan apa yang telah terjadi dan yang telah diajarkan serta umpan balik. Selanjutnya, makalah memahami cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, hakikat masalah pendidikan. Ketika semua antara harapan dan kenyataan dalam dunia pendidikan, ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas pengajaran serta motivasi peserta didik. Yang kedua, kategori permasalahan pendidikan dan cara penanggulangan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Upaya menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerintahan, yaitu 1. Faktor pendirian lembaga pendidikan sebagai masih berorientasi. Yang kedua, masih terdapat penderitaan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Yang keempat, kurangnya saran dan prasarana. Yang kelima, kesadaran pendidikan. Yang keenam, kualitas tenaga kerja. Yang kesembilan, keterbatasan teknologi. Yang kedua, masalah kuantitas pendidikan berkaitan dengan keterbatasan daya tampung sekolah, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, masalah kualitas pendidikan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, masalah efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik. Memaksimalkan hasil dengan tenaga dan biaya minimal. Sistem pendidikan yang sistematis menghasilkan banyak lulusan berkualitas tinggi meskipun dengan sumber daya terbatas. 5. Masalah efektivitas pendidikan. Ketika hasil yang dicapai sesuai dengan rencana ilmu atau program yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, masalah relevansi pendidikan. Ketika menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan, mengembangkan baik dari segi jumlah maupun mutu. Yang ketujuh, masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan globalisasi menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan tepat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang ke-10, makalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Yang pertama, faktor yang menyebabkan permasalahan, yaitu pendidikan di masyarakatan. Permasalahan pendidikan di masyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Tentang ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas pendidikan itu sendiri. 1. Rendahnya sarana dan prasarana. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidikan. Yang nomor 3, menurunnya kualitas siswa. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Yang kedua, solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, padahal pendidikan yang penting dalam negara lain. Solusi untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan normal yaitu A. Melakukan pemerataan, yang B. Meningkatkan kesejahteraan, yang C. Meningkatkan mutu pendidikan, yang D. Meningkatkan prestasi belajar siswa saat ini. Makalah ke-11, konsep pengembangan
peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. 1. Konsep pembangunan nasional. Definisi pembangunan proses perubahan penyeluruh dalam sistem sosial meliputi 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Infrastruktur, yang keempat pendidikan, yang kelima teknologi, yang keenam budaya. Yang kedua, tujuan utama penggunaan nasional. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Yang ketiga, karakteristik pembangunan nasional, yaitu 1. Pengamalan Pancasila, yang kedua pembangunan manusia seutuhnya, yang ketiga dilaksanakan secara 1. Berencana, yang kedua menyeluruh, yang ketiga terpadu, yang nomor 4 terarah, nomor 5 berharap, yang keenam berkelanjutan. Selanjutnya, peran manusia dalam pembangunan. 1. Manusia sebagai produsen, yang kedua yaitu 1. Pabrik, perusahaan, dan lembaga sosial. Manusia sebagai konsumen. Penggunaan hasil pembangunan, penelitian mutu hasil pembangunan. 5. Peran pendidikan dalam pembangunan, yaitu fungsi utama, melestarikan ideologi dan nilai sosiokultural. Yang B. Mempersiapkan tenaga kerja. C. Memerangi kemiskinan dan kebodohan. Yang D. Mendorong perubahan sosial. Tentang pendidikan. Tantangan pendidikan yaitu ada 5. 1. Kelemahan sistem dan pendidikan. Yang kedua, pendidikan mekanitis. Yang ketiga, paradigma input proses output. Yang keempat, sistem pendidikan yang kaku. Yang nomor 5, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya, memahami pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. 1. Usaha pembaruan pendidikan menjelajahi berbagai upaya, yaitu A. Proyek perintis sekolah pembangunan. Yang B. Pembaharuan sistem pendidikan kependidikan. Yang C. Universitas terbuka. Yang kedua, inovasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, pembaharuan kurikulum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, model-model inovasi pendidikan menjelajahi kerangka dasar, yaitu model penelitian, pengembangan, dan difungsi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Yang ketiga, model konfigurasi. Yang kelima, top down, bottom up model inovasi pendidikan. Top model, down model. Inovasi diciptakan oleh pihak tertentu dari atasan dan implementasi pada bawahannya. Yang kedua, bottom up model. Inovasi yang berasal dari bawah berdasarkan ide. Selanjutnya, makalah memahami cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang kedua, dasar dan tujuan fungsi pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau lambang landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Yang nomor 3, visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi terwujudnya sistem pendidikan nasionalisme sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia. Visinya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, jenjang, jenis, dan jalur dari program pendidikan nasional. 1. Jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, jenjang menengah. Yang ketiga, jenjang tertinggi. Selanjutnya, jenis program pendidikan nasional, yaitu pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan vokasi. Yang kelima,
pendidikan kejurusan. Yang keenam, pendidikan khusus. Yang ketujuh, pendidikan profesi. Yang ketiga, jalur pendidikan nasional, yaitu pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Yang keempat, pendidikan anak usia dini. Yang kelima, pendidikan jarak jauh. Yang keenam, berbasis masyarakat. Yang keempat, menganalisis sistem pendidikan nasional. Ada 7, yaitu 1. Mengetahui tujuan dan fungsi. Yang nomor 2, mengetahui prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan. Yang ketiga, mengetahui visi misi sistem. Yang keempat, mengetahui komponen-komponen sistem. Yang kelima, mengetahui tentang sistem. Yang keenam, mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam sistem. Yang ketujuh, mengetahui sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.